Halo semuanya. Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang evolusi parameter kinetik sama inhibisi enzim. Jadi kan kemarin kita udah punya persamaan Michaelis-Menten, yaitu V sama dengan Vm kali S per Km ditambah S. Terus kalau misalnya kita bikin grafiknya bakal kayak gini kan. Sumbu X-nya itu S dan sumbu Y-nya itu V. Terus kita punya nilai Km sama Vm. Vm-nya itu berarti yang nilai maksimumnya. Dan di sini kita punya nilai Km. Yang Km itu berarti V-nya itu setengah Vmax. Nah, nilai Vm itu menunjukkan kecepatan maksimum yang bisa diraih oleh si enzimnya atau si katalis reaksinya. Terus nilai Km itu berarti nunjukin berapa banyak substrat yang dibutuhin buat mencapai setengah Vmax. Nah, selain itu juga Km bisa nunjukin afinitas substratnya terhadap si enzimnya. Jadi kalau Km-nya makin kecil, substrat yang dibutuhin buat mencapai nilai setengah Vmax-nya itu kan makin sedikit juga. Atau kalau Km-nya makin kecil berarti afinitas substratnya itu makin besar. Kalau Km-nya besar berarti afinitas substrat terhadap enzimnya makin kecil. Nah, terus misalnya dari persamaan ini kita juga punya data yaitu misalnya S sama V gitu. Di sini ada data misalnya S-nya berapa, V-nya berapa. Nah, kalau misalnya punya data ini kan kita kalau misalnya mau pakai persamaan Michaelis-Menten yang ini, kita gak bisa nentuin nilai Vm sama Km-nya kan. Nah, kita bisa nyari nilai Vm sama Km-nya itu lewat linearisasi. Jadi persamaan Michaelis-Mentennya kita ubah dulu biar jadi persamaan linear. Jadi nanti bentuknya itu Y sama dengan Mx ditambah C. Terus nanti grafiknya itu bakal grafik linear, misalnya gini atau gini. Dari grafik linear kan kita bisa nentuin gradien sama titik potong. Nah, dari situ kita bisa nentuin nilai Vm sama Km-nya. Cara linearisasinya itu ada 3 cara. Yang pertama itu dengan metode Lineweaver-Burk. Misalnya kita coba turunin dari persamaan Michaelis-Menten ya. Itu V sama dengan Vm kali S per Km ditambah S. Kalau metode Lineweaver-Burk ini kita tinggal di satu perin aja di kedua ruas. Jadi yang di kiri jadi 1 per V, yang di kanan ini jadinya 1 per Vm kali S per Km ditambah S. Atau ini juga sama kayak Km per Vm kali S ditambah S per Vm kali S. Di sini ada S, kita bisa coret. Ini jadinya 1 per V sama dengan Km per Vm kali 1 per S ditambah 1 per Vm. Nah, di sini kan udah jadi persamaan linear. 1 per V itu Y-nya, terus 1 per S itu X-nya. Terus Km per Vm itu M-nya atau gradiennya, terus 1 per Vm itu konstantanya. Jadi kalau misalnya kita bikin grafik, ini bakal kayak gini. Sumbu X-nya itu 1 per S, sumbu Y-nya itu 1 per V. Terus grafiknya itu biasanya kayak gini. Jadi titik potongnya itu ada di sumbu X negatif. Titik potong sumbu X-nya itu ada di sumbu X negatif. Terus
tadi kan gradiennya itu km per Vm. Kemudian C itu adalah titik potong sumbu Y, berarti di sini itu step per Vm. Terus titik potong sumbu X-nya itu min 1 per km. Ini min 1 per km itu didapetin kalau misalnya kita masukin 1 per V-nya itu 0. Nah, tapi kalau dilihat kan di sini sumbu X sama sumbu Y-nya itu 1 per kan. Nah, ini tuh bisa jadi masalah karena kalau misalnya di sini kan ada data. Misalnya datanya itu ada errornya. Misalnya errornya itu kecil. Tapi karena kita dibikin 1 per, ini bakal jadi besar. Si errornya itu bakal jadi besar. Makanya ini bakal jadi kurang akurat. Nah, apalagi kalau di Lineweaver-Burk ini kedua sumbunya itu sama-sama di 1 perin. Jadi dia bakal makin gak akurat. Nah, makanya kita punya metode lain, yaitu yang kedua, yaitu metode Eadie-Hofstee. Kalau metode ini, misalnya kita punya persamaan Michaelis-Menten, kita pindahin Km plus S-nya, jadinya V dikali Km tambah S sama dengan Vm kali S. Habis ini kita bagi, atau kita kali dengan 1 per S. Kita bagi dengan S, ini dapat V per S kali Km tambah S sama dengan Vm. Dari sini kita uraikan, jadinya V per S kali Km sama dengan V per S Km ditambah V per S kali S, jadinya sisa V sama dengan Vm. Nah, kita mau ubah jadi fungsi V terhadap S. Jadinya V sama dengan min Km kali V per S ditambah Vm. Nah, ini udah jadi persamaan linear. V-nya itu sebagai Y, V per S itu sebagai X. Terus min Km-nya sebagai M atau gradien, terus Vm-nya itu sebagai C-nya. Nah, kalau dilihat kan ini yang ada 1 per-nya cuman yang V per S doang. V-nya itu enggak 1 per. Jadi ini bisa dibilang lebih akurat itu. Terus kalau misalnya kita bikin grafik, jadinya ini sumbu X-nya itu V per S, sumbu Y-nya itu V. Nanti grafiknya bakal kayak gini. Gradiennya itu min Km, terus C-nya itu titik potong sumbu Y, berarti ini Vm. Terus titik potong sumbu X-nya itu ketika V-nya itu sama dengan 0, jadinya Vm per Km. Ini ketika Y-nya sama dengan 0, titik potong sumbu X. Ini buat Eadie-Hofstee. Terus yang ketiga itu ada jadi kalau pakai metode Wolfhans ini, kita tinggal
kali persamaan line Weissenberg dengan S. Jadi misalnya ini kita copy dulu. Ini tinggal dikali dengan S. Jadinya S per V sama dengan km per Vm ditambah S per Vm. Atau S per V sama dengan S dikali 1 per Vm dikali S ditambah km per Vm. S per V nya sebagai Y, S nya itu sebagai X, terus 1 per Vm nya sebagai gradiennya, km per Vm sebagai C nya. Dari sini kita bisa bikin grafik. Sumbu X nya itu S, sumbu Y nya itu S per V. Nanti grafiknya bakal kayak gini. Gradiennya itu 1 per Vm. Terus titik potong sumbu Y nya itu km per Vm. Dan titik potong sumbu X ketika Y nya sama dengan 0 itu min km. Nah ini juga sama, sumbunya itu yang ada 1 pernya cuman 1 doang, yaitu sumbu Y. Sedangkan sumbu X nya itu dia bukan dalam bentuk 1 per. Jadi kalau dibandingkan dengan line Weissenberg yang dua-duanya itu 1 per, yang metode kedua sama ketiga itu lebih akurat. Nah tapi ini kan di sumbunya itu ada 2 variabel gitu, sedangkan di line Weissenberg masing-masing sumbu cuma ada 1 variabel. Sumbu X nya itu menyatakan S, sumbu Y nya itu menyatakan V nya doang. Jadi cara baca grafik yang line Weissenberg ini dia lebih mudah. Sedangkan yang ini dia kan ada V per S, dia sumbu X nya itu tergantung V sama tergantung S, jadi dia cara bacanya itu lebih susah. Yang ketiga juga sama, ini ada S sama V, jadi ngebaca grafiknya itu lebih susah. Nah dari situ kalau misalnya kita cuma pengen ngelihat secara garis besarnya aja gitu tanpa melakukan perhitungan yang akurat, kita bisa pakai yang ini, walaupun ini kurang akurat gitu, karena yang ini cara bacanya lebih gampang. Nah nanti di inhibisi kita bakal pakai yang ini. Kita lanjut ke inhibisi enzim. Jadi inhibisi itu penghambatan aktivitas enzim oleh sebuah inhibitor. Jadi inhibitor itu suatu komponen yang menghambat aktivitas enzim. Komponennya itu bisa senyawa lain atau senyawa yang substratnya juga itu. Jadi substratnya itu sendiri justru dia bisa jadi inhibitor juga kalau misalnya dia konsentrasinya terlalu tinggi. Terus ini sifatnya bisa reversibel atau dia juga bisa irreversibel. Nah inhibisi ini dibagi jadi beberapa jenis. Inhibisi yang pertama itu inhibisi kompetitif. Kompetitif ini berarti dia itu rebutan sisi aktifnya. Di inhibisi kompetitif ini, inhibitornya itu berupa substrat analog.
atau dia itu mirip sama substrat aslinya. Karena dia mirip, berarti dia bisa berikatan di sisi aktif enzim. Misalnya di sini ada enzim, terus ini ada sisi aktifnya, terus yang hijau ini misal substrat aslinya, yang merah ini inhibitornya. Nah, yang substrat aslinya bisa nempel ke sisi aktif enzim, tapi yang inhibitor juga dia sama, bisa berikatan ke sisi aktif enzimnya. Tapi ketika inhibitor ini nempel ke sisi aktif enzim, dia gak bakal jadi produk gitu. Jadi ketika dia berikatan, dia udah cuma nempel doang, habis itu dia bakal diam aja. Sedangkan kalau yang substrat aslinya, ketika nempel dia bisa jadi produk. Nah, ini makanya si inhibitor ini bisa ngehambat kerja enzimnya. Kalau misalkan kita bikin reaksinya ini jadi, misalnya kita punya reaksi enzim substrat E tambah S jadi ES, terus ini jadi enzim ditambah produk. Nah, karena dia nempelnya di sisi aktif enzim, dia berikatnya di sini. Di sini ada I atau inhibitor. Terus dia jadi kompleks enzim inhibitor. Nah, dari sini nih gak jadi produk. Dia cuma berikatan doang. Nah, terus kita coba bikin grafik Lineweaver-Burke-nya. Tadi kan sumbu X-nya itu 1/S, sumbu Y-nya 1/V. Tadi kan inhibitornya itu nempel di sisi aktif enzimnya. Jadi dia itu rebutan. Karena rebutan, berarti dia bakal mengurangi reaksi yang ini dong. Yang reaksi pembentukan kompleks S dari E ditambah S. Karena misalnya ini ada enzim, terus ini substrat tuh. Nah, biasanya kalau misalnya inhibitornya nggak ada, ini bakal peluang untuk berikatannya itu lebih besar. Peluang untuk terbentuknya kompleks enzim substrat lebih besar. Tapi ketika ada inhibitor, dia belum tentu membentuk enzim substrat. Jadi peluang itu makin turun gitu. Jadi ketika ada terjadinya ikatan, dia belum tentu enzim substrat. Dia bisa aja enzim inhibitor. Nah, dari situ, misalnya kita lihat grafik yang Michaelis-Menten. Ini S, ini V. Ini Vmax, ini setengah Vmax. Ini Km. Misalnya ini anggap aja 4 molar gitu, karena ada 4 substrat. Nah, kalau misalnya 4 molar, nilai Km-nya itu sekian. Misalnya Km-nya itu anggap aja 10 gitu. Tapi ketika ada inhibitor, otomatis ketika substratnya itu 4 molar, dia bakal lebih susah untuk membentuk kompleks enzim substrat kan. Karena setiap tumbukan yang terjadi atau setiap ikatan yang terjadi itu belum tentu dia itu membentuknya enzim substrat. Jadi peluang untuk membentuknya enzim substrat itu makin rendah kalau misalnya ada inhibitor. Nah, biar peluangnya sama, kita perlu naikin si Km-nya. Misalnya ketika Km-nya itu dinaikkan sekian itu.
misalnya ini KM-nya itu asalnya 4. Tadi kan 4 molar. Nah, di 4 molar ketika ada inhibitor, dia bakal lebih susah untuk mencapai setengah Vmax. Karena peluang untuk terjadinya pembentukan enzim substrat bakal makin berkurang karena terhambat oleh CIE-nya. Makanya biar kita bisa tetap mencapai setengah Vmax, konsentrasi substratnya itu harus dinaikkan. Otomatis nilai KM-nya juga naik. Jadi misalnya ketika ada inhibitor, substratnya itu ada 6, dia baru bisa mencapai setengah Vmax itu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dia itu bisa menurunkan peluang terjadinya kompleks enzim substrat. Nah, kalau misalnya di gambar di grafiknya, misalnya ini kita punya yang tanpa inhibitor. Jadi inhibitornya sama dengan 0. Di sini kan ada min 1 per km. Terus titik potong sumbu-nya itu 1 per Vm. Nah, ketika ada inhibitor, dia itu KM-nya naik kan. Karena KM-nya naik, 1 per km-nya itu turun. Terus ini kan min 1 per km ya. Berarti min 1 per km-nya itu naik. Berarti dia geser ke kanan. Grafiknya bakal jadi kayak gini. Di sini nilai 1 per km yang udah ada inhibitornya, atau biasa disebut KM up, atau KM apparent, atau KM yang teramatinya. Terus di sini 1 per Vm-nya dia tetap, dan dia gradiennya naik. Karena kan gradien tadi ada berhubungan sama KM juga. Terus ini ketika I-nya itu lebih besar dari 0. Jadi kalau di kompetitif, dia KM-nya naik, Vm-nya tetap. Kemudian yang kedua, ada yang namanya non kompetitif. Jadi di non kompetitif ini dia inhibitornya bukan substrat analog. Jadi kan kalau tadi dia itu substrat analog yang dia itu mirip sama substrat aslinya. Kalau di sini dia bukan analog. Jadi dia gak mirip sama substrat aslinya. Otomatis dia nempelnya itu bukan di sisi aktif enzimnya. Nah, misalkan di sini kita punya enzim, terus di sini ada sisi lain gitu. Terus ini substratnya, ini inhibitornya. Nah, tadi misalnya substratnya nempel ke sisi aktif, terus enzimnya dia bekerja, menghasilkan produk. Nah, ketika dia ada inhibitor, si substratnya kan tetap bisa masuk gitu. Walaupun si inhibitornya udah nempel sama enzim. Karena dia bukan nempelnya itu di sisi aktif enzim. Tapi ketika ada inhibitor nempel, kerja enzimnya itu bakal makin berkurang atau berubah gitu. Karena ketika ini nempel, pasti struktur enzimnya bakal sedikit berbeda. Jadi makanya produktivitas enzimnya itu bakal berbeda. Tapi dia tetap bisa menghasilkan produk gitu di sisi aktifnya. Nah, kalau misalnya kita bikin reaksinya, misalnya ini E ditambah S, ini jadi S, jadi E ditambah P.
dia di sini bisa nempel sama inhibitor, ngebentuk enzim inhibitor. Terus di kompleks juga dia bisa berikatan sama inhibitor. Jadi ini enzim substrat inhibitor. Terus di sini juga dia bisa nempel sama substrat. Ketika dia udah kebentuk kompleks enzim inhibitor, substratnya tetap bisa nempel gitu. Substratnya tetap bisa nempel membentuk kompleks enzim substrat inhibitor. Jadi kayak gini. Intinya kalau yang non kompetitif ini substratnya tetap bisa nempel dan tetap bisa ngasilin produk. Tapi ketika ada inhibitor, dia cuman mempengaruhi efektivitas enzimnya, bukan ngehambat total gitu. Dari sini, kalau misalnya kita bikin grafik, misalnya ini yang aslinya, ketika I-nya sama dengan 0, terus ini min 1 per km. Tadi kan yang berubah itu cuman efektivitasnya gitu. Berarti yang berubah di sini cuman nilai Vmax-nya doang. Jadi ketika ada ketika ada inhibitor, Vmax-nya berubah. Vmax itu kan yang titik potong sumbu Y. Misalnya ini 1 per Vmax. Ini 1 per Vmax yang apparent. Nah, 1 per Vmax-nya itu makin tinggi, yang artinya Vmax-nya itu makin rendah. Jadi intinya kalau yang non kompetitif, Vmax-nya itu turun, tapi Km-nya itu tetap. Kenapa Km tetap? Karena dia gak rebutan sisi aktif. Dia rebutannya di sisi enzim yang lainnya. Makanya dia gak mempengaruhi peluang terjadinya kompleks enzim substrat. Terus selain itu ada yang ketiga, yaitu uncompetitive. Yang uncompetitive ini inhibitornya berikatan sama kompleks enzim substrat. Jadi ketika terbentuk kompleks, si inhibitornya baru bisa berikatan itu. Berarti misalnya di sini ada enzim, di sini ada substrat. Misalnya substratnya udah nempel sama sisi aktif. Nah, di sini ada inhibitor. Nah, si inhibitornya baru bisa nempel ketika substratnya udah nempel. Ketika inhibitornya nempel, dia akan ngebentuk kompleks enzim substrat inhibitor. Nah, di sini tuh dia gak bisa jadi produk. Jadi, dia itu kerjanya cuma nempel sama kompleks enzim substrat dan dia udah ngehambat aja. Tapi ketika si substratnya belum nempel, dia gak bisa ngehambat. Kalau misalnya kita bikin reaksinya, di sini ada enzim substrat, terus ini jadi enzim tambah produk. Nah, dia baru nempelnya itu di sini. Enzim substrat inhibitor. Dari sini dia gak bisa jadi produk.
Kalau dilihat kan si inhibitornya itu selektif gitu. Dia cuma mau nempel sama si ES-nya. Jadi ketika dia nempel sama ES, otomatis si konsentrasi ES-nya itu turun. Nah, karena konsentrasi ES turun, ini kan kesetimbangan ya. Jadi dia harus bergeser biar mencapai kesetimbangan yang baru. Jadi karena ini yang turun, otomatis kesetimbangannya bergeser ke arah konsentrasi yang turun. Jadi nanti ES-nya naik, ininya turun. Biar mencapai kesetimbangan yang baru gitu. Nah, dari sini tuh berarti banyak substrat yang berikatan sama enzim. Jadi kayak substrat itu dipaksa buat narik ke enzimnya. Dari situ berarti artinya afinitasnya itu naik. Afinitasnya naik berarti nilai Km-nya turun. Terus tadi juga kan enzim substratnya turun karena dia itu ada yang berikatan dengan inhibitor ngebentuk enzim substrat inhibitor. Yang itu sebelum terjadinya kesetimbangan tuh. Jadi ketika terbentuk enzim substrat, dia ada yang berikatan dengan inhibitor, otomatis konsentrasi enzim substratnya turun. Karena dia turun berarti yang jadi produknya bakal makin dikit kan. Nah, karena yang jadi produk makin dikit, otomatis lajunya itu bakal turun. Karena laju pembentukan produknya turun. Dari sini artinya Vmax-nya itu juga turun. Nah, kalau misalnya kita bikin grafik, ini seper S, ini seper V. Yang normalnya itu kan kayak gini. Ini ketika I-nya sama dengan 0. Terus di sini itu min seper Km. Di sini seper Vm. Nah, karena dia dua-duanya turun, jadi dia dua-duanya berubah ketika ada inhibitor. Jadi nilai seper Vm-nya berubah. Nilai seper Km-nya juga berubah. Ini kalau yang uncompetitive. Jadi intinya nilai Km turun, Vm turun. Terus yang terakhir ada yang namanya substrat inhibitor atau substrat inhibition. Nah, dia itu yang ngehambat si enzimnya itu substratnya sendiri. Jadi ketika ada kompleks enzim substrat, karena dia kebanyakan gitu, konsentrasinya terlalu tinggi, maka dia ada yang terikat sama kompleks, dia bakal ngebentuk kompleks enzim substrat 2. Nah, dari sini dia gak bisa jadi produk. Ini kurang lebih mirip sama yang uncompetitive gitu. Jadi cara ngehambatnya itu dari kompleks enzim substrat. Kalau misalnya kita bikin grafik, ini yang normalnya, ini min seper Km, ini seper Vm. Nah, yang ada substrat inhibitionnya, dia grafiknya kayak gini.
Ini artinya apa? Jadi kan kita punya sumber X-nya itu 1/S. Jadi di substrate inhibition ini dia bakal berjalan normal atau dia itu kayak biasa aja kalau misalnya 1/S-nya itu tinggi. Kalau di 1/S-nya tinggi dia berjalan normal. Artinya ketika S-nya itu rendah dia berjalan normal. Nah kebalikannya ketika 1/S-nya itu rendah, bentar, 1/S-nya rendah berarti kan S-nya tinggi. Berarti ini tuh di daerah sini. Ketika 1/S-nya tinggi, ketika S-nya tinggi, dia 1/V-nya itu tinggi. Kalau dilihat dari grafiknya kan dia langsung ke atas itu. Secara eksponensial dia langsung tinggi. Yang artinya V-nya itu rendah atau menurun. Tapi karena dia pertumbuhannya secara eksponensial, jadi makin lama itu dia makin menuju tahingga. Sedangkan 1/tahingga itu kalau misalnya limit gitu, X menuju tahingga 1/X, itu bakal mendekati 0 kan. Yang artinya semakin tinggi 1/V-nya, berarti V-nya itu bakal semakin menuju 0. Atau artinya enzimnya itu gak bakal membentuk produk. Itu kalau substrate inhibition. Jadi kalau misalnya kita lihat dari awal, yang kompetitif itu dia KM-nya naik, VM-nya tetap, karena dia inhibisinya itu ngerebut sisi aktifnya, dia rebutan di substratnya gitu. Kemudian di non kompetitif VM-nya turun, KM-nya tetap, karena dia rebutannya bukan di sisi aktifnya, dia cuman mempengaruhi si nilai ES-nya. Sedangkan substratnya itu dia masih bisa nempel aja, gak berubah afinitasnya. Terus kalau yang uncompetitive, dia KM-nya turun, VM-nya turun, karena dia selektif terhadap ES, jadi dia bakal mempengaruhi kesetimbangannya. Terus yang substrate inhibition, dia itu bakal berubah ketika S-nya tinggi. Ketika S-nya tinggi, 1/V-nya makin tinggi, yang artinya V-nya itu makin rendah.